Selamat siang, sore, pagi, maupun malam, Pak Cahyo dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok sekian ya, yang beranggotakan saya sendiri Randy Panca Wijanarko dan Mas Maulana Brian dengan NPM 038 dan juga Mas Ilham Berlian dan NPM 034. Di sini kami membuat suatu program yang dimana berbasis linked list untuk memenuhi tugas UAS yang dimana kami menggunakan salah satu resto milik teman kami yaitu Mas Ilham Berlian. Nama restonya adalah Cafe Bobal gitu. Kami di sini mengambil 5 menu untuk dijadikan sampel dari program kami. Di sini kami menggunakan main class app cafe.java ini sebagai main class yang akan kami run nanti dan juga 1, 2, 3, 4, 5 4 kelas pendukung, yaitu ada kelas daftar transaksi, kelas transaksi, produk, dan user, yang dimana user ini memiliki kelas anak yaitu user pembeli gitu. Jadi user transaksi produk dan user ini dia memiliki link listnya masing-masing, yang dimana bisa diklik untuk yang di C daftar transaksi ini dia menggunakan eh, kelas dari user pembeli dan juga produk untuk menghasilkan suatu output dari si kelas transaksi ini gitu. Kemudian yang kelas produk bisa diklik Mas Unain. Nah, yang kelas produk ini untuk memunculkan produk-produk yang dimana sudah saya sebutkan tadi ada 5 produk dari menu Bobal, dimana indeksnya ada nama, harga, ID, akumulasi, dan jumlah akumulasi. Kemudian yang user bisa diklik. Kemudian user juga sama, nanti dia akan memunculkan indeks dari user itu sendiri yang dimana ada nama, ID, password, dan juga nomor user. Dan di sini juga sama indeksnya. Nah, lalu di sini ada daftar data produk yang sudah saya sebutkan tadi, ada 5 produk. Susu Regal, Si Keren, Si Hejo, Black Currant Boba, dan juga Laret Cream. Di sini diimport dari C kelas produk ya, bisa dilihat di sini ada C produk. Kemudian kita kelas user yang dimana ada admin dan pemilik. Kemudian kita bergeser ke AK di sini untuk akumulasi. Oke. Nah, selanjutnya itu ada dua link list atau ya, teman-teman. Nah, terdapat dua link list. Nah, yang pertama adalah untuk transaksi pembelian, link list transaksi pembelian. Nah, di transaksi pembelian ini yang dimaksud adalah untuk misalnya pembeli yang bukan, ya bisa member, bisa non member. Intinya itu kita misalnya ke kasir membeli barang ABC misalnya, apa terserah, si hijau atau si black currant, itu terserah. Itu data-data yang sudah disimpan akan masuk di transaksi ini, yang transaksi pembelian ini. Nah, selanjutnya ada transaksi penjualan, yang dimana ini isinya adalah seluruh transaksi yang telah disambungkan dari transaksi pembelian, yang sudah diproses maupun yang belum diproses. Nah, selanjutnya ada 4 anggota, hitungannya 4 anggota yang ada di aplikasi Cafe ini. Nah, yang pertama itu ada pembeli, anggota, admin, dan pemilik. Nah, di setiap masing-masing ini ada fitur-fitur yang ada yang hampir mirip, ada yang berbeda, sangat berbeda. Nah, yang pertama bisa ke K1 Mas, Mas Brian. Nah, di situ ada pembeli yang non member. Nah, di sini pembeli yang non member ini bisa menambahkan
barang atau menambahkan hitungannya, menginputkan barang yang akan dibeli, menghapus, sama melihat barang yang sudah dipilih tadi, dan kembalilah. Nah, kembali ini bisa di case 4, Mas Brian. Nah, di case 4 ini kembali itu dijelaskan kembali ke fitur yang pertama. Nah, di situ juga akan secara otomatis akan melakukan penyambungan terhadap transaksi pembelian ke transaksi penjualan. Nah, bisa oke. Nah, di situ itu akan melakukan penyambungan antara transaksi pembelian dan transaksi penjualan. Kembali lagi, Mas Rin. Nah, selanjutnya itu ada yang member case 2, Mas, ya. Nah, di yang member ini, yang anggota member ini hampir sama dengan yang non member, akan tetapi yang member ini harus melakukan login terlebih dahulu. Bisa lanjut ke admin. Nah, di sini di admin ini ada beberapa fitur lagi yang bisa dicoba yang admin, Mas. Nah, yang di admin ini diharuskan untuk login juga sama seperti yang member tadi. Nah, di admin ini ada beberapa fitur, yaitu melihat dan memproses pembelian yang ada. Nah, yang G1, G1 ini untuk menunjukkan transaksi-transaksi yang sudah diproses maupun belum diproses. Nah, selanjutnya yang case 2 itu adalah untuk memproses pembelian yang belum diselesaikan. Misalnya bisa di ini, Mas, owner mungkin. Nah, owner atau pemilik ini di agak jadi situ, Mas. Nah, agak ke bawah dikit. Nah, oke. Nah, di owner ini juga harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, lalu di dalam owner ini ada history transaksi, perubahan menu harga, lalu ada laporan penjualan produk, ada laporan penjualan pembelian member, yang member aja ya. Lalu ada laporan grafik bulanan. Itu aja. Terus bisa ke bawah, Mas. Lagi, ke bawah lagi. Nah, ke satu ini untuk history penjualan, history transaksi yang sudah diproses maupun belum diproses. Nah, di case 2 ini untuk perubahan harga yang sudah ada, ke bawah, Mas. Lagi case 3 mungkin. Ya. Nah, di case 3 ini adalah laporan pemasukan dari produk. Dua lagi gimana? Nah, ini adalah laporan dari member, yang member saja. Hanya yang case 5 adalah grafik bulanan. Oke, mungkin bisa langsung lanjut ke ini aja, ke aplikasi runningnya. Silakan, Mas Brian. Oke. Terima kasih, Mas Iwam. Selanjutnya, aku akan mendemonstrasikan untuk bagaimana menjalankan program yang telah kami buat. Jadi sesuai dengan penjelasan dari Mas Randy dan juga Mas Yom tadi, bahwa dalam program ini terdapat 4 user yang bisa dipilih. Yang pertama, peran user dipilih, yaitu pembeli, anggota, admin, dan juga pemilik. Pembeli dan anggota memiliki fitur yang sama, tetapi juga ada perbedaan. Nah, di anggota sendiri, anggota ini per awal untuk masuknya harus menggunakan user dan password. Dan juga ada diskon ketika pembelian barang setiap transaksinya. Kemudian juga ada pengubahan password dari password yang telah dimiliki oleh anggota. Jadi di situ untuk perbedaan dari anggota dan pembeli, admin digunakan untuk pemeriksaan barang, dan pemilik digunakan untuk melihat hasil transaksi penjualan dan pembelian. Kita akan coba untuk pembeli. Ya. Kita masukkan nama hari semisalnya. Hari. Oke, hari selamat datang di menu pembelian. Kita lakukan tambah susu regal 1. Kita lihat ya.
Jadi untuk pada hari ini dimasukkan dalam sebuah link list yang menyimpan dengan nama pembeli yaitu non-member. Jadi disimpan di sini semua untuk pembelian agar bisa dilakukan akumulasi. Kemudian kita coba hapuskan. Kita hapus, kita lihat ternyata datanya juga sudah hilang kan ya. Jadi salah satu fiturnya dari pembeli melakukan penghapusan transaksi. Kita coba tambahkan paling tidak 2 item ya, satu susu reka dengan jumlah 2, kemudian satu lagi si keren dengan jumlah 1. Kita lihat sudah masuk ya. Kemudian kita kembali. Kemudian kita lakukan anggota. Anggota akan dilakukan sebanyak 2 kali dengan 2 anggota berbeda oleh Randy dan juga saya misalnya ya, agar kita bisa melihat perbedaan ketika masuk di pemilik di laporan untuk member. Kita coba masukkan anggota. Kita masukkan anggota Randy ya, Randy 123, kita masukkan 123, kita masukkan tambah ya. Oke, member dapat mendapatkan diskon 5%. Kita masukkan regal banyak 2. Kita lihat sudah masuk si Randy regal 210. Nah, 28500 ini sudah hasil dari diskon. Hapus sama fitur pembeli tadi sudah lihat. Selanjutnya ya kita saja kembali aja. Kita masukkan untuk anggota lagi ya, anggota lagi kita masukkan untuk aku Brian. Kita masukkan 123, kita salah. Oh iya, 123 ya kurang. Kita coba lagi. Brian 123, kita masukkan 123. Kita tambahkan ya, kita tambahkan si hijau ya, si hijau satu aja nggak apa-apa, kita lihat sudah ada. Dan juga ada perubahan password ya, kita ada perubahan password ketika melakukan perubahan. Kita coba melakukan perubahan, kita ubah password 321 untuk si Brian, kita masukkan untuk kita akan kembali ya, kita masuk ke anggota lagi, kita masukkan Brian 123 dengan password 321, kita masukkan tambah lagi, kita masukkan si regal dengan tambah 1, kita masukkan kembali, kita lihat admin. Nah, admin lakukan penulisan. Nah, admin ada 2, lihat dan proses. Kita lihat dan non-mem, Randy, Brian. Jadi semua transaksi kita ada di sini. Jadi kita lakukan transaksi pertama, ini dinamakan kode 001, dan transaksi kedua si Randy, dan kalau si dia lagi di 003 dan dia lagi di 004. Jadi beda transaksi karena kita sudah keluar di luar kan tadi ya. Kita lakukan pemrosesan, kita lakukan satu-satu. Nah, kekurangan dari aplikasi ini karena merupakan data link ini juga adalah kesulitan kita dalam menentukan data spesifik. Nah, dan juga di sini proses dilakukan untuk ini proses transaksi yang dilakukan untuk per item, bukan dari misalnya item si A membeli item ini. Kita nggak bisa memprosesnya sebanyak itu, tapi satu-satu. Nah, ini merupakan kelemahan dari aplikasi ini. Kemudian kita lakukan proses juga sampai selesai ya. Oh, jangan selesai. Si pria terakhir ini kita selesaikan aja. Kita lihat ya. Perbedaannya adalah tadi ini 000 dan ini adalah 1. Ini 0 ya. Artinya 1 ini adalah sudah diproses dan 0 ini belum diproses. Kenapa saya biarkan? Karena kita akan melihat di owner bagaimana hasilnya. Kita lihat di owner. Owner ini punya sebuah wewenang untuk melakukan perubahan menu, history juga, melakukan laporan juga. Kita melihat history transaksi. Si Brian punya 14.250. Nah, ini kayak total penjualan seperti ini. Belum diproses tadi. Oke. Untuk merubah menu, kita lakukan terakhir aja. Kita buat laporan juga. Karena untuk merubah menu ini kenapa terakhir? Karena akan merubah akumulasi menjadi 0. Jadi mungkin untuk tidak membingungkan. Karena kalau secara logika ya, uang sudah masuk, tapi menu kan bisa berubah. Sehingga di laporan harga tetap sama, untuk di menu, tapi akan berubah di aplikasi nanti. Nah, ini merupakan laporan masukan harian dari produk ya. Dilihatkan jumlah-jumlahnya juga.
Kemudian untuk laporan member, kita lihat laporan member, dilihatkan juga bahwa tadi yang sudah beli siapa? Si Randy dan juga si Brian. Nah, laporan member pembelian member ini juga tentunya berbeda dengan jualan, karena penjualan ini juga masuk dari non-member, sedangkan untuk pembelian member hanya member saja. Kemudian kita masuk ke grafik bulanan. Nah, grafik bulanan ini XXX bisa dilihat ya, susu rekal itu 50.000 sendiri dengan grafik ada 5, si keren itu 10.000 dengan grafik X hanya 1. Kita masuk kembali ya. Oke, merubah menu ya belum ya? Merubah menu. Si rekal kita ubah menjadi 12.000 misalnya. Kita akan melakukan pengecekan di penambahan tadi, penambahan beli. Nama Jojo lah. Jojo ditambah si rekal tambah 1. Kita lihat harganya berubah jadi 15 menjadi Rp12.000. Jadi itu merupakan perubahan menu yang bisa dilakukan oleh owner. Nah, kemudian itu merupakan fitur terakhir dari aplikasi yang tadi dibuat. Tentunya ada kekurangan dari aplikasi ini seperti saya jelaskan tadi, kekurangannya dari proses transaksi yang dilakukan satu item. Kemudian ada kesulitan juga ketika menggunakan link list, karena link list ini cukup sulit untuk digunakan untuk melakukan spesifik, karena seperti array kita bisa melakukan pemilihan secara spesifik menggunakan angka 1, 2, 3, sedangkan untuk link list itu tidak bisa dilakukan secara spesifik, karena untuk pengeluarannya itu harus ditukar-tukar, karena kita menggunakan link list ya, ada antara kita menggunakan stack maupun query. Kalau query dari depan, yang luar, yang belakang itu pasti yang lama, kemudian untuk stack sendiri dan depan itu yang bottom itu yang paling lama, dan yang top itu yang paling cepat keluar. Jadi yang di sini pilihannya sulit untuk spesifik. Misalnya saya milih tengah-tengah nih misalnya, cukup sulit kan ya. Sehingga yang dilakukan adalah mengeluarkan yang paling atas hingga ke tengah, keluar dari tengah, yang paling atas akan dimasukkan kembali. Itu kalau menggunakan logika di balik dari penggunaan link list ya, list stack maupun query sendiri. Nah, itu merupakan kesulitan yang kami alami ketika membuat program untuk melakukan pengembangan data spesifik. Mungkin dari kami itu merupakan demonstrasi program yang kami telah buat. Tentunya masih banyak kekurangan dan masih banyak hal yang bisa dilakukan improvisasi. Tentunya hal ini merupakan jalan untuk belajar. Mohon maaf jika ada kekurangan dari perkataan maupun dari program sendiri, karena mengetahui salah itu lebih baik dari tidak sama sekali ya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. See you next time.